Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas soal kimia materi laju reaksi. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, kita perlu tahu pengertian laju reaksi. Apa sih laju reaksi tersebut? Nah, menurut Asosiasi Kimia Internasional, laju reaksi adalah perubahan konsentrasi persatuan waktu. Nah, kita udah tahu nih pengertian laju reaksi. Selanjutnya, kita ke pembahasan soal-soal laju reaksi. Nah, ini soal yang pertama. Larutan kalium iodida bereaksi dengan larutan natrium hipoklorit menurut persamaan reaksi dan diperoleh data sebagai berikut. Nah, di sini ada 5 percobaan. Pertanyaannya, grafik yang menunjukkan order reaksi terhadap konsentrasi Ki adalah, di sini saya ada caranya. Di sini kita menggunakan percobaan 1 dan 2. Nah, di sini caranya konsentrasi Ki 1 pangkat X per konsentrasi Ki 2 pangkat X kali konsentrasi NaOCl 1 pangkat Y per konsentrasi NaOCl 2 pangkat Y. Karena berbanding terbalik, jadi di sini sama dengan T2 per T1. Nah, langsung kita masukkan. Konsentrasi K1-nya itu X, konsentrasi Ki2-nya itu 2X, ini, dan konsentrasi NaOCl-nya itu 4X, kita pilih yang sama supaya kita gampang mencarinya. Dan T2-nya 18, T1-nya 36. Langsung saja. Karena ini sama-sama X, jadi bisa kita buat seperti ini. Konsentrasi X per 2X pangkat X sama dengan 18 per 36. Nah, ini bisa karena 4X-nya tidak kita tulis lagi karena ini sama-sama 4X, jadi langsung kita cari saja. Dan lanjut, konsentrasi X per 2X pangkat X sama dengan 1 per 2. Kenapa 1 per 2? Ini kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 18 jadi 1 per 2. Nah, di sini konsentrasi 1 per 2 pangkat X sama dengan 1 per 2. Nah, karena sama-sama 1 per 2, otomatis X-nya sama dengan 1. Nah, jadi grafik yang menunjukkan order reaksi konsentrasi Ki adalah grafik orde 1. Grafik orde 1 seperti ini. Nah, dari opsi yang sama dengan grafik orde reaksi 1 adalah A, berarti jawabannya A. Lanjut soal kedua. Laju reaksi antara A dan B mengikuti persamaan laju R sama dengan K. Konsentrasi A kuadrat dikalikan konsentrasi B kuadrat dengan K adalah konstanta laju reaksi. Pada suatu percobaan, konsentrasi A dijadikan setengah semula untuk membuat laju reaksi menjadi 4 kalinya semula. Konsentrasi B harus. Nah, di sini ada cara singkatnya, yaitu seperti ini. Di sini kita pakai rumus V2 sama dengan K konsentrasi A kuadrat dikalikan konsentrasi B kuadrat. Nah, V2 ini sama dengan 4 kalinya semula. Jadi kita tulis di sini 4V1 sama dengan K 1 per 2A kuadrat B kuadrat. Nah, B kuadrat ini yang kita cari. 4V1 sama dengan K 1 per 4A kuadrat. Nah, 1 per 4 ini dari 1 per 2A yang dikuadratkan ya. Nah, 4 sama dengan 1 per 4B kuadrat. Nah, di sini supaya kita bisa lanjut, kita pindah B kuadrat ke ruas kiri dan 4 ke ruas kanan. Jadi kita pindah juga ini 1 per 4 menjadi 4 per 1. Jadi 4 kali 4 sama dengan 16 dibagi 1 sama dengan 16. Jadi B kuadrat sama dengan 16. Nah, 16 di sini sama dengan 4 kali 4. Jadi B kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Jadi konsentrasi B sama dengan 4.
Nah, kesimpulannya, untuk membuat laju reaksi menjadi 4 kalinya semula, konsentrasi B harus dinaikkan 4 kali semula. Jadi, jawabannya B. Nah, lanjut ke soal ketiga. Di sini soal ketiga, dari suatu reaksi diketahui bahwa kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius dapat meningkatkan kecepatan reaksi menjadi 2 kali lipat. Pernyataan berikut yang tepat mengenai reaksi tersebut adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, kita perlu membaca faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi salah satunya adalah suhu. Di sini bisa kita baca, jika suhu diperbesar, molekul-molekul bergerak lebih cepat sehingga frekuensi tumbukan juga meningkat. Di sini sudah kita tandai frekuensi tumbukan meningkat. Jadi, jawabannya adalah B. Frekuensi tumbuhan naik menjadi 2 kali. Lanjut soal keempat. Persamaan laju reaksi untuk reaksi A tambah 2B menghasilkan C2 adalah V sama dengan K konsentrasi A kuadrat dikalikan konsentrasi B kuadrat. Jika konsentrasi mula-mula A dan B adalah 1M, laju reaksi saat konsentrasi A tinggal 3/4 M adalah. Nah, ini caranya. Zat yang bereaksi 1 dikurang X sama dengan 3/4. X sama dengan 1/4 mol. A habis 1/4 M, maka B habis 1/2 mol. Nah, di sini kita tulis persamaannya. A tambah 2B menghasilkan C2. Nah, mula-mula A-nya 1, 2B-nya juga 1. Reaksinya 1/4, 2B-nya 2/4, C2-nya 1/4. Setelah reaksi A-nya 3/4, 2B-nya 2/4, C2-nya 1/4. Nah, ini langsung ke rumusnya. V sama dengan K konsentrasi A kuadrat dikalikan konsentrasi B kuadrat. V sama dengan K. Nah, di sini tuh A yang bereaksi sama dengan 1/4 M dan B yang bereaksi 1/2 M. Jadi di sini nanti kita isi 1/4 kuadrat dan 1/2 kuadrat. Nah, sama dengan K, 1/4 kuadrat ini kan kita kalikan, jadi 1/16, 1/2 kuadrat sama dengan 1/4. Nah, jadi K 1/16 dikalikan 1/4 sama dengan 1/64. Nah, ini jadi jawabannya. Jawabannya berarti E. Lanjut soal kelima. Di sini pertanyaannya, Tommy melakukan percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan mereaksikan 50 ml larutan HNO3 dan 4 gram CaCO3 sebagai berikut. Nah, di sini ada 4 percobaan. Nah, Tommy menginginkan kondisi percobaannya sebagai berikut. Variabel bebas, konsentrasi larutan HNO3, variabel tetap, luas permukaan dan suhu, variabel terikat, laju reaksi. Nah, pasangan gambar yang menunjukkan kondisi percobaan tersebut adalah. Untuk menjawab soal ini, yang perlu kita lakukan yaitu dengan mengamati variabel tetapnya terlebih dahulu. Kita cari 2 gambar yang memiliki variabel tetap yang sama. Ternyata yang memiliki variabel tetap yang sama adalah gambar nomor 1 dan 3. Nah, selanjutnya variabel bebas dan variabel terikatnya mengikuti. Jadi jawabannya yang menunjukkan kondisi percobaan tersebut adalah B, 1 dan 3. Nah, itu tadi pembahasan soal kimia materi laju reaksi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.